Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Artati, NIM 31 2018 037. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan UTS mata kuliah media dan sumber pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang mengungkapkan sejumlah pendapat serta fakta, memuat dorongan, penilaian, atau ajakan tertentu kepada halayak. Unsur-unsur teks eksposisi. Yang pertama, gagasan, disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, dorongan, atau bujukan. Contohnya, virus corona sangat berbahaya. Kedua, fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Contohnya, virus corona menyebar di Indonesia sejak 2020. Struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis adalah pengenalan isu atau masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Contohnya, jika pemerintah tidak dapat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Yang kedua, rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Contohnya, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut menambah suram. 3. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau kesimpulan. Contohnya, rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk area pertambangan. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. 1. Kata tesis adalah kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian. Contohnya, jurnalistik, berita, tajuk, redaktur. 2. Hubungan kausalitas merupakan kata sambung sebab akibat, misalnya jika, sebab, dan lain-lain. Contohnya, jika kawasan wisata sudah padat, perlu dicarikan solusi. 3. Hubungan kronologis merupakan kata yang menyatukan perbandingan atau pertentangan, misalnya namun, sebaliknya, pada akhirnya, dan lain-lain. Contohnya, penebang liar dikatakan berkurang, namun kenyataannya di lapangan justru sebaliknya. 4. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang terkecil pemikiran seperti diharapkan, memperkirakan, menduga, dan lain-lain. Contohnya, apabila tempat wisata sudah padat, bisa diperkirakan tidak akan menarik lagi. Selanjutnya, kata denotatif merupakan kata yang bermakna sama dengan kata aslinya. Contohnya, kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat.